Halo teman-teman, kembali bersama saya di Ananda Bintang dan aku akan berbagi ilmu saya yang kudapatkan dari 10 DKP 4 Tipografi SMK plus Pelita Nusantara. Ya, selamat sore. Jadi, kalau kalian pakai Excel, bikin kolom kayak gini. Nah, kalian kalau di sini aku udah sediakan kolom yang kuambil dari orang lain. Jadi di sini ada nama murid, lupakan yang ini. Ada jenis kelaminnya, ada nilai-nilai yang mereka dapatkan, total nilai rata dan nilai statusnya belum diisi, dan ini statusnya ini dapatnya dari sini, dari nilai kelulusannya 65. Mantap, katanya 80. Banyak murid di kelas, nilai-nilai rata tinggi, nilai rata terengah, banyak murid yang lulus, jumlah total nilai murid yang lulus, rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, dapat berbahasa-bahasa lagi, aku tahu kamu pasti pakai ini kalau kalian manual. Haha, ketahuan. Hahaha, ini apa? Oke, tanpa ngejok lagi. Aku cringe. For real. Oke, dari catatan yang aku catat. Jadi, kita bisa menggunakan fitur yang ada di Excel-nya bernama if sum if average if ini bla bla bla. Jadi ada komen. Jadi kalau kalian ketik A B C D E F G H, tuh ada komen. Komennya itu bisa bermacam-macam dan ada fungsinya masing-masing. Nah, kita mau menjumlahkan total nilai yang didapatkan oleh Andi. Nah, kita pakai sum kayak gini. Nah, caranya gimana? Kita drag dan sekadus. Wow, nilainya 265. Nah, kita akan gunakan hal yang sama atau kita dragin sekadus. Ya, yeah, kita literally mendapatkan nilai-nilainya dengan cepat tanpa harus mengetik ulang lagi. Excel itu is the best, for real. Nah, kita akan mencari rata-rata nilainya. Sekarang kita tidak memakai sum lagi. Kita memakai bahasa Inggris yang bernama average. Rata-rata, beneran. Jadi kita pakai average, maksudku. Ini gini. Terus rata-rata nilainya apa? Nah, kita dari sini. Set 883. Tuh, rata-rata nilai dan ini total nilainya. Jadi beda ya. Nah, sama kayak yang tadi. Kalau kalian malas, tinggal di-dragin aja. Haha, kalian pemalas ketahuan. Cekrek, cekrek. Aku menemukan muka kalian, kupajang ke dinding. Hahaha. Canda. Oke, status. Jadi kita mencari tahu status mana orang yang bodoh, mana orang yang nggak lulus, dan mana orang yang pintar, dan mana orang yang tidak lulus. Kebalik. Haha, lucu banget aku. Nah, sekarang kita memakai namanya if. Nah, if ini berperan penting untuk mencari tahu siapa yang bodoh, siapa yang enggak. Nah, kita cari namanya ini. Pakai rata-rata nilai yang di sini. Dan kita klik. Dan lalu kita pakai logo. Kalau berada di bawah 65, berarti itu tidak lulus. Kalau misal di atas 65, itu dia akan lulus. Jadi kita ketik apa? Ya betul sekali. 90. Oh enggak dong, 65. Ikutin skripsinya. Oke. Nah, lalu itu kita akan memakai apa? Biar komennya tidak kayak gini, logical test lah bla bla. Kita akan memakai ini biar bisa memisahkan di mana komen yang harus di ini kan dari itu. Dan kita akan pakai tanda kutip lulus. Nah, kalau tidak lulus gimana, Bang? Kita pakai lagi ini. Terus ini tidak lulus. Lalu tanda kutip lagi ini enter dan dia lulus. Nah, lakukan seperti hal yang tadi. Yeay, ketahuan siapa yang bodoh. Haha, ada 4.
Oke, sekarang kita lihat banyak murid di kelas. Apakah kita akan menggunakan sum atau average atau if? Ayo cepat pilih. Backpack, 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 backpack. Apa? Keren banget. Asli, langsung aja lah ya. Kita akan memakai namanya itu Counta. Counta. Nah, Counta. Terus ini. Dan kita akan ini. Dan jebret. 10 guys. Counta itu untuk menghitung nama berapa kolom yang ada di sini. Tidak nama-namanya. Hanya menghitung kolom. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Jadi kalau kalian berpikir kalian capek-capek bikin nama dan komennya bekerja mencari nama, Anda salah. Anda bodoh. Haha, canda-canda. Jangan baper ya. Oke. Jadi kita kalau selanjutnya akan memakai Max. Anita Max Win. Salah. Anita Max Win. Tuh, Max. Jadi gimana, Bang? Untuk memakai comment Max. Jadi, comment Max ini untuk menghitung nilai-nilai rata tertinggi. Nah, diambilnya dari mana? Dari sini. Karena ada namanya, rata-rata nilai, rata-rata tertinggi. Jadi kita drag sini dan sketus. Tuh, ku sentil enterku. Jadi kita mendapatkan nilai yang paling tinggi itu adalah si saya sendiri. Ya, aku pintar. Haha. Nah, kalian tahu nggak bahasa Inggrisnya Max tapi kebalikannya? Yap, betul sekali. Min. Nah, bid itu untuk apa? Mencari nilai yang paling jelek, yang paling anjlok yang ada di sini. Jadi kita akan skadusin lagi. Dapatlah itu. 47. Siapa yang 47? Jangan seperti Budi, guys. Budi nggak diajak. Nah, di sini kita akan mencari banyak murid yang lulus. Oke? Jadi, kita akan memakai komen yang bernama count if. Ya, count if. Sekarang if sama count pacaran. Oke? Nah, count if. Terus kalian drag sini. Nah, dan kalian jangan lupa kasih ini. Kenapa kita mencari orang yang lulusnya aja, jangan yang nggak lulusnya dia nggak usah diajak. Jadi kita harus pakai apa? Pakai ini, lulus. Set dan enter. Ada 6 ternyata yang lulus. Wow. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, jumlah murid yang lulus gimana Bang caranya? Caranya kita akan selingkuhin if dengan sum. Jadi kayak gini. Tuh, kita selingkuhin sama dengan count. Nah, jadi kita akan drag dulu yang di sini. Nah, terus kita kasih ini lagi dan lulus. Ini untuk menyatakan kalau kolom ini hanya mencari orang yang lulusnya aja. Jadi nggak usah yang diajak tuh yang nggak lulusnya. Nah, carinya gimana lagi Bang? Cara cari nilainya. Jadi kita pakai ini lagi untuk memisahkan komennya. Nah, terus kasih tanda kurung lagi. Nah, total nilai itu di kolom mana guys? Apakah di sini? Oh, tentu saja tidak. Sini. Oh, tentu saja tidak. Kalian bodoh. Oh, apakah di sini? Aku tidak melihatnya. Ini, Bung. Oh, aku lupa. Aku lupa dengan tanda kurung 2 yang di akhir. Jangan seperti saya, oke? Untung diingetin sama Excel ya. Terima kasih Excel. Wow, aku sayang banget sama Excel. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, rata-rata guys, rata-rata bukan itu lagi. Jadi kita akan memakai um, aku lupa. Oh iya, kita
selingkuhin lagi if dengan average. Ya, si if ini pelakor. Ih, geremnya aku. Average if ini pelakor lah. Dia bermain-main dengan wanita lain. Sedih hatiku. Alamak, apa yang terjadi denganku ini. Nah, jadi kita akan pakai average if. Blok dulu di sini. Nah, ini kita akan tanyakan lulus. Nah, kita akan cari apa, guys? Cari rata-rata nilai. Jadi kita blok ini. Dan jangan lupa bloknya 2. Jadi dapat berapa? Rata-rata nilainya 79. Nah, gitu guys. Cara menggunakan komen Excel bernama if, average, dan ini. If itu pelakor, udah jangan ditanyain lagi. Nah, sekarang aku mendapatkan nilai mendapatkan soal baru. Yang nama kita akan menggunakan lookup dan lookup. Nah, gimana cara pakai lookup dan lookupnya? Nah, di sini kalian bisa melihat tanggal pemesanan, nama kawasan domisili, dan nama pengirimannya. Nah, kalian bisa melihat nama pesanannya dan nama pesanan. Nah, mana bang datanya ada di sini. Kalian bisa lihat data referensi. Ya, ini dia. Ada nomor pesanan, nama customer, jenis kelaminnya, ada domisilinya. Lengkap. Jadi kita pakai tab yang berbisa. Ada kota, Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya. Jadi makin jauh kotanya, makin jauh, makin lama pengirimannya. Tuh. Jadi Jakarta itu paling dekat. Jadi 1 hari, Bandung 2 hari, dan ini. Surabaya paling jauh jadi 3 hari. Nah, siapa yang tinggal di Surabaya? Nah, kita tidak tahu dan kita malas hitung. Kita adalah orang yang sangat pemalas. Jadi kita akan memperkerjakan si Excel-nya dengan pakai apa? Komen lookup dan lookup. Jadi gimana caranya? Bentar, aku baca dulu bukunya. Stay tune. Oh, oke teman-teman. Jadi kita akan memakai lookup di sini, ya. Jadi cari nama customer-nya dulu. Kita akan mencari nama customer-nya dengan memakai lookup. Oke. Jadi kita ini lookup-nya dapat dari mana? Dapat dari B2. Tuh, B2 tuh. Oke, kita yang ini. Nah, terus kita tanda ini. Nah, dapat ID-nya dari mana nih? Oh, Cabaret. Nah, kita dari sini. Kalian drag aja di sini. Nah, kita kekunci, tapi jangan lupa kalau kalian langsung ketik segala macam itu tidak akan berhasil. Jadi langkah yang untuk mengunci tabelnya kalian Fn F4. Itu dia bung yang aku maksud. Nah, jadi kalian bisa ketik dari sini tanda kurung. Nah, dia akan mencari call index number. Nah, call index numbernya itu siapa itunya. Nah, kita akan cari namanya di sini, nama customer. Nah, nama customernya di mana? Di baris kedua. Nah, jadi kita akan ini 2. Jangan lupa ini 2. Ininya jadi itunya 0. Salah aku. 2. Ininya kita akan mencari exact match-nya. Jadi bisa pakai 0 juga. Oke. Kita tanda kurung, enter. Jadi Fiona. Gak usah pakai tanda kurung, oke? Aku salah situ. Nah, kalian bisa gunakan secara seperti yang tadi di sini. Wow. Nah, domisilinya itu di mana? Domisilinya. Nah, domisilinya itu adalah nomor. Nah, nomor. Nah, itu jadi kita pakai lookup lagi, guys. Lookup. Bentar, aku lihat catatan kita mencari nama-nama kota yang mereka tinggal sekarang ini. Jadi nama kotanya tuh di situ. Nah, dia mencari name. Jadi kita akan ketik dulu ininya, terus B2, terus jangan lupa salah lagi. Seperti itu. Lalu ke data referensi, blok semuanya. Jangan lupa F4. Bisa Fn4 kalau kalian pakai laptop, oke?
Jadi kita di sini untuk mencari domisili. Nah, domisilinya ada di sini. Jadi kalian bisa memakai ini 4. Terus ini 0. Karena 4 itu mereka dia ada di tabel mana? Jadi nah, dapat Palembang. Oke, aku udah mau ada kata-kata rasis di kolom komentar. Aku malas. Oke, kalian bisa swipe aja di sini. Nah, kita ketemu siapa yang mereka tinggal berada di mana. Oke. Nah, nama pengirimannya. Nama pengirimannya kalian bisa memakai sebenarnya di tabel terakhir ini kita nggak pakai lookup lagi, tapi pakai lookup, pakai H. Nice. Itu guys. Seperti itu ya guys ya. Nah, ini kita akan langsung aja. Nah, lookupnya ini kita pakai lama pengirimannya di sini. Jadi kita pakai D2. Ingat, lama pengiriman. Nama pengiriman bukan pakai yang kayak nama kosong sini tidak. Nah, kita cari nama pengirimannya doang. Nah, sekarang kita ke data referensi, scroll ke bawah. Nah, lihat kota. Kota kan. Kita cari kota di situ. Makanya tidak pakai D2 karena kita mencari kota dan hari kapan paket yang kita kirim itu sampai kepada mereka. Jadi kayak gini, jangan lupa kunci F4. Nah, berada di baris berapa ininya? Berada di garis kedua. Jadi kita jangan lupa ini 2, terus ini 0, karena kita akan exact match, dan kita enter. Nah, jadi kita ke Palembang 2 hari, kita cek. Benar, 2 hari. Hampir panik aku tadi. Oke, sekarang kita akan scroll. Sudah selesai. Nah, seperti itu saja tutorial ilmu yang mendapatkan dari sekolah saya. Wow sekali. Jadi aku harap ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye bye.